beberapa tahun terakhir ini di tengah kaum muslimin Indonesia mencuat kembali pembicaraan yang barangkali sebenarnya sudah tidak perlu lagi dibicarakan, karena ini masalah menyangkut berbagai khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang kita semua yang bukan ulama sebaiknya tidak usah membicarakannya. Tetapi karena masih terus menghangat, bahkan terjadi pelemahan terhadap amalia sebagian kita atau mayoritas kita, saya merasa memandang perlu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang malam ini sedang bersama. Masalah itu adalah masalah klasik berkenaan dengan sholat tarawih. Ada beberapa poin yang menjadi pembicaraan. Pertama, tentang jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Selama ini ulama madhab 4, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, yang 3 dari madhab 4, yang 3 itu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat dengan 20 tarawihnya dan 3 witirnya. Tetapi Imam Malik dan penduduk Madinah terbiasa melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat, 36 tarawih dan 3 witirnya. Sebenarnya sholat malam itu tidak memiliki adat yang khusus, hanya memang ada hadis nanti yang akan kita bahas menyebutkan bahwa Rasul baik Ramadan maupun bukan Ramadan senantiasa bertarawih sebanyak 11 rakaat. Tetapi penting saya sampaikan bahwa Rasulullah mengerjakan 11 rakaat itu waktunya dimulai dari kira-kira jam 2 malam. Kemudian pada setiap rakaat beliau membaca lebih kurang 50 ayat, dan selesainya nanti menjelang waktu subuh, yaitu pada waktu sahur, sehingga nanti ada seruan as-salatu khairu minan naum, atau ada adzan awal. Adzan awal itu ada di bulan Ramadan untuk apa? Liyarji'a qaimakum wa yunabbiha na'imakum, untuk mengembalikan orang yang sedang qiyamul lail di masjid dan membangunkan orang yang tertidur di rumah supaya segera melaksanakan makan sahur. Jadi pelaksanaannya memang 11 rakaat dimulai kira-kira jam 2 malam, 1 rakaatnya 50 ayat, selesainya pada waktu sahur. Itu silahkan dihitung sendiri berapa jam. Yang kedua adalah sholat tarawih yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat sampai hari ini. Pelaksanaannya adalah ba'da sholat Isya sebanyak 23 rakaat dan selesai dengan menghatamkan 1 juz pada umumnya. Itu juga mungkin tidak kurang dari 1 jam sholatnya, atau sampai 2 jam jika tampil dan diselingi dengan lain-lainnya. Karena apa? Karena sholat tarawih itu nanti ada seling-selingannya. Rupanya yang sholat yang pertama itu juga kurang peminat. Sampai hari ini saya tidak pernah menyaksikan ada orang yang tarawehan sholat malam mulai dari jam 2 sampai menjelang subuh. Mungkin tidak ada peminat. Nah, yang kedua juga kurang peminat. Memang rakaatnya 20 tapi bacaannya pendek-pendek. Ada lagi, yaitu madhab yang ketiga, rakaatnya mengambil seperti Rasulullah, seperti sahabat yang 11, kemudian bacaannya pendek-pendek. Saya tidak tahu itu sebetulnya madhab dari mana. Tapi namanya sholat sunat, sholat apalagi sholat sunat,
memang tidak ada batasannya. Cuma kalau kita mau bagus-bagusan ya, mana yang lebih bagus, yang banyak rakaatnya atau yang panjang bacaannya? Saya kira tidak penting dibahas sebetulnya malam ini, karena yang penting bukan banyak rakaatnya, bukan panjang bacaannya, tetapi siapa yang paling lama berzikir kepada Allah di dalam sholatnya. Sebab apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Adalah menarik bahwa Bapak Kiai Haji Al-Fakhrudin almarhum mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pernah diminta menjadi imam sholat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Beliau pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah saya pernah menginap di kediaman beliau karena kebetulan juga masih kerabat di Jalan Cikidro 19A. Nah, beliau pernah diminta untuk memimpin sholat tarawih di tengah komunitas warga Nahdlatul Ulama. Para jamaah meminta supaya beliau memimpin sebanyak 20 rakaat. Beliau tidak menjawab, tidak berkomentar, langsung saja memimpin sholat. Tetapi baru 8 rakaat beliau sudah selesai 1 juz. Selesai 1 juz, beliau menghadap jamaah. Bagaimana kalau sederek mau lanjutkan 20 atau 8 saja? Semua jamaah NU mengatakan, sudah Pak, jadi 8 saja, tinggal witir sekarang. Kalau 8 sudah 1 rakaat 1 juz, bagaimana dilanjutkan? Itu cara yang bijaksana di dalam mengajari persaudaraan. Sehingga ada lelucon mengatakan hanya Pak Kiai Fakhrudin, Pak AR yang bisa menjadikan NU jadi Muhammadiyah dalam semalam. Hamba yang dimuliakan, ada pertanyaan, ada pernyataan bahwa sholat tarawih yang benar itu 4-4-3, artinya 4 salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat salam. Padahal selama ini para ulama mengamalkannya 2-2-2, setiap 2 rakaat 1 salam. Nah, kita akan bahas malam ini sedikit. Pertama perlu diketahui bahwa sholat 2-2 itu disepakati para ulama. Tidak mungkin ulama sepakat kecuali pasti berdasarkan kebenaran. Artinya apa? Kalau para ulama selama ini menganggap sah sholat 2-2, pasti ada dasarnya. Apa dasarnya? Yang pertama, ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, termasuk juga Ashabus Sunan. Kalau dalam istilahnya itu ada Al-Jamaah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad, ada Nasai. Bersumber dari Abdullah bin Umar, dia berkata, inna rajulan qala ya Rasulullah, wa sallallahu alaihi qala masna fa yakhlu subhan fa'utu wahidan. Bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya sholat malam itu? Tentu yang ditanyakan itu teknisnya. Rasulullah, masna sholat malam itu 2-2. Fa idza khifta subhan, dan jika kamu khawatir keburu datang waktu subuh, segera ganjilkan dengan 1 rakaat. Para sahabat itu sholatnya lama, jadi kalau dibiarkan saja kadang-kadang kebablasan. Takut kesubuhan, sholat 1 rakaat untuk mengganjilkannya. Nah, mungkin kata masalah-masalah ini kurang jelas, sehingga ada orang yang bertanya kepada Abu Umar, makanya dia berjawab, mana masalah kalau antu saya mampikul rakaat. Ada orang yang bertanya, wahai Abu Umar, apa yang dimaksud dengan 2-2? Ibnu Umar menjawab, bersalam pada setiap 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu sudah benar. Itu sabda Nabi. Yang kedua, dasarnya juga adalah praktek Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, an Quraib bin Mawlid bin Abbas an Abdullah bin Abbas akhbaru annahu balagha
عند المؤمنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض لسانه واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا توصل الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم على وجهه بيده ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شق معلقة فتوضأ منها فحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يكتبها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح رواه البخاري ومسلم. Singkatnya begini, bahwa Abdullah bin Abbas memberitahu kepada Huraib Maulana Abbas, satu malam aku menginap di rumah Maimunah istri Nabi, kebetulan itu masih keluarganya. Ibnu Abbas tertidur, kemudian bangun malam. Rasul bangun lalu mengusap mukanya dari bangun tidur, lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu inna fi khalqis samawati. Kemudian menyebutkan tempat lain yang tergantung dari beliau itu berwudu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun bangun dan melakukan seperti yang beliau lakukan serta berdiri di samping beliau. Beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku dan menarik telinga kananku, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian 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 berwitir 1 rakaat. Setelah itu beliau berbaring kembali sampai datang muadzin. Beliau bangkit dan sholat 2 rakaat ringan, lalu keluar sholat subuh di masjid. Jadi ini hadis jelas merinci sholat Rasul itu 2-2-2-2. Oleh karena itu maka para ulama sepakat bahwa sholat 2-2 itu sah, tidak ada keraguan. Masih banyak hadis-hadis seperti ini, saya tidak akan sebutkan. Timbul masalah sekarang, ada saudara kita yang mengatakan bahwa yang benar itu sholat 4 rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada seseorang yang namanya Abi Salamah bertanya kepada Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya, wahai Aisyah, wahai umumnya, kaifa kana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Bagaimanakah salat Rasulullah di bulan Ramadan? فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا بغيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تنام؟ فقال يا عائشة إن عليه الأوان تنام ولا نقل. رواه الجماعة. Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya, wahai Aisyah, bagaimanakah sholat Rasul pada waktu bulan Ramadan? Aisyah menjawab, Rasulullah itu tidak pernah nambah sholat di malam harinya, baik Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yusalli 4. Pertama, beliau sholat 4 rakaat. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. 4 rakaat bagus dan panjang. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Lalu kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau tidur sebelum witir? Rasul menjawab, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku memang tertidur tapi tidak dengan hatiku.
Sallallahu alaihi wasallam. Hadis inilah yang dijadikan argumen oleh saudara-saudara kita untuk mengatakan bahwa sholat tarawih itu 4 rakaat. Kita tanggapi menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat tarawih itu 4 kurang pas. Kenapa? Satu, yang ditanyakan oleh Abu Salamah ini bukan sholat tarawih. Kenapa? Aisyah yang mengatakan fi Ramadan wa la fi ghairi. Ramadan dan bukan Ramadan. Berarti ini sholat rutin di luar musim panen pahala, di luar Ramadan. Sebab tidak ada tarawih selain di bulan Ramadan. Oh, kedua, bahwa tidak dimaksudkan dengan 4-4-3 itu adalah 4 rakaat 1 kali salam. Sebab apa? Aisyah sendiri yang mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 13 raka'atan bi rak'ataihi qabla as-subhi sittan masna wa yutiru bi khamsin la ya'udu bainahuma illa bi akhirina. Rasulullah itu pernah sholat 13 rakaat di satu malam, ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Di 13 itu dengan 2 rakaat sebelum subuh, jadi tadinya 11. Gimana? Masna dengan cara 2-2. Hadis lain mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berbagi salat Isya ila fardhi ida salat rakaat disalli fi kulli rak'atayn wa yutir wahidatan wa yasjudu fi inna sajdatan yuqaddimu ma yaqra'u hadithu khamsina ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu fa idza sakata al-mu'adhdhin min al-ayat al-awwali min salat as-subhi qama rak'atayn khafifatayn rawahu Ibnu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Aisyah mengatakan, ini tadi ingat yang mengatakan bahwa Rasul sholat 4-4-3, teksnya itu Aisyah. Tapi nyatanya yang dimaksud dengan 4-4-3 itu bukan 4 rakaat 1 salam. Ini buktinya. Apa kata Aisyah? Nabi itu biasa sholat antara selesai sholat Isya sampai subuh itu 11 rakaat. Yusallimu fi kulli sanataini. Beliau biasanya bersalam pada setiap 2 rakaat, wa yutiru bi wahidatin, dan witir dengan 1 rakaat. Beliau sujudnya itu dengan 1 sujud, panjangnya kira-kira salah seorang di antara kamu membaca 50 ayat Al-Quran. Berdirinya 50 ayat, panjangnya sujudnya pun sepanjang 50 ayat. Qabla ayyar fa'arsahu, sebelum mengangkat kepalanya. Itu sujud witirnya saja 50 ayat panjangnya. Apabila muadzin telah selesai dari adzan pertama dan sholat subuh, beliau bangkit kemudian sholat 2 rakaat yang ringan. Jadi jelas dari pernyataan Aisyah sendiri, yang dimaksud dengan 4-4 kata beliau dijelaskan pada hadis lain adalah 2-2. Alasan argumen yang berikutnya bahwa dalam hadis tadi digunakan kata thumma yusalli arba'an. Aisyah mengatakan fakana yusalli arba'an thumma wala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an. Rasul mengerjakan 4 rakaat thumma, kemudian dia mengerjakan 4 rakaat. Artinya apa? Kata thumma itu tartib infisal. Wa fa'ul tartib infisal wa thumma tartib infisal. Artinya jika 2 pekerjaan dibatasi oleh huruf atau thumma, itu antara 2 pekerjaan itu berjarak. Loh, kenapa di sini pakai summa? Artinya Rasul tetap mengerjakannya 2-2, tetapi kalau sudah 4 rakaat berhenti dulu. 2-2
langsung sudah 4 rakaat, berhenti lama lagi, baru 3 rakaat. Hamba bermuliakan, ketiga, ungkapan 44 pun pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah, perhatikan hadisnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Bitu fi baiti khalati Maimunah Rasulullah al-isya thumma jaa fasalla arba'a rak'at thumma sama thumma nama thumma qama fajitu faqala yasri faja'ani ma'ani fasalla khamsa rak'at thumma salla rak'at thumma nama fa sami'tu wa qitahu aw qala khatiqahu thumma kharaja salat." Saya kira ini hadisnya sama dengan tadi. Tadi ingat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika bangun malam Rasul sholatnya 2-2. Tetapi di sini beliau mengatakan tsumma jaa fa shalla arba'a raka'at. Beliau sholat 4 rakaat. Berarti 4 rakaat di dalam hadis ini pun maknanya tadi 2-2 pelaksanaannya. Nah, ini berbuat. Hadis ini pun tadi ya, tsumma jaa fa shalla arba'a raka'at, kesannya adalah 4 rakaat 1 salam. Berarti ini yang menjelaskan tentu Ibnu Abbas sendiri. Dalam hadis lain, Ana Abdullah bin Abbas anhu raqada 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawwa tawaddu'a wa huwa yaqulu inna fil ardi samawati wal ardi waqtilafi wa nahar la ayatin li ulil albab. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام وصلى ركعتين فأطال بهما القيام الركوع والسجود ثم انصرف ونام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاء ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآية ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول seterusnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dia menginap di rumah Rasulullah kemudian bangun dan bersiwak berwudu lalu baca inna fi khalqis samawati wal ardi, itu surah Al-Imran 190 sampai akhir surat. Tsumma qama, kemudian berdiri, fa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, faqala fihi al-qiyam wa ruku' wa sujud, panjang padanya berdiri, ruku' dan sujudnya. Tsumma sharafa wa nama hatta kemudian dia berpindah, selesai sholatnya lalu tidur sampai ngorok. Tsumma fa'ala dzalika 3 rakaat, kemudian beliau melakukan seperti itu 3 kali. Jadi 2 sebanyak 3 kali dengan istirahat sekali waktu sampai tidur dan seterusnya. Hamba Allah, ada tambahan hadis tentang sholat 2-2 itu adalah sabda Nabi, sedangkan 4-4 itu laporan Aisyah tentang perbuatan Nabi. Kalau tidak dibenturkan, diadu, maka hadis qauli lebih unggul daripada hadis fi'li. Dalam pengertian pesan Nabi kepada umatnya yang keluar dari lisan beliau lebih diutamakan daripada orang menyaksikan apa yang beliau lakukan. Sebab apa? Tidak semua pekerjaan Nabi boleh diikuti, tapi ucapan Nabi yang disampaikan pada umatnya itu yang patut diikuti. Jadi jelas yang dimaksud dengan fakana yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli salasan, itu maknanya bukan 4 rakaat 1 salam, akan tetapi 2-2 istirahat, 2-2 istirahat, baru 3 rakaat. Kalau dilihat dari lafaznya, tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarawih itu jamak dari tarwihah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tarawih? Menurut para ulama, tarwihah itu artinya adalah, ya bahasanya santai, istirahat, berhenti.
Mohon maaf saya agak karena lama tidak membuka kitab, tapi masih hafal semua. Tarwihah itu artinya apa? Berhenti atau santai-santai, rehat-rehat. Satu tarwihah itu artinya 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti. Kalau tarwihah itu 1 kali istirahat, 2 kali istirahat namanya tarwihatan. Kalau lebih dari 2 kali tarawih. Jadi tidak disebut tarawih kalau istirahatnya tidak lebih dari 2 kali. Coba sekarang kita hitung 4, 4, 3 4 istirahat 4 istirahat. Nanti terakhir sudah tidak ada istirahat. Itu baru tarwihatain atau tarwihatan. Disebut dengan tarawih istirahat, istirahat, istirahat atau lebih sampai 4, 3 kali lebih. Itu namanya tarawih. Kalau 2 kali belum tarawih, tapi baru tarwihatan. Karena itu maka yang benar salat tarawih itu ya dua-dua, sehingga dengan dua-dua tercapailah makna tarawih. Sebab kalau nanti makna kalau istirahatnya cuma 2 kali bilang 4, 4, 3 belum tercapai makna tarawih. Seperti itu juga walaupun 8 rakaat atau 11 rakaat bisa disebut dengan tarawih kalau istirahatnya salamnya pada setiap 2 rakaat. Allah salam. Tapi anak lihat bahwa semua yang kita lakukan mau 11 mau 23 baik, asal tidak menyalahkan orang lain. Tapi yang berjalan di Mekah Madinah sampai hari ini di seluruh dunia Islam adalah 23. Mengapa? Mengikuti yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan tentu saja Umar tidak membuat agama sendiri, tidak membuat cara sendiri. Bahkan beliau mengatakan ni'matil bid'atul hadhihi. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Ramadan karena kita dalam keadaan corona yang tidak bisa berjamaah di masjid. Kebijakan pemerintah kita sholat di kediaman masing-masing. Tapi rasa-rasanya kalau kita baca munajat saja bisa menggunakan Zoom, kenapa tidak kita sholat tarawih menggunakan Zoom? Kan bagus. Yang penting imamnya berada di lebih dekat dengan Ka'bah. Kalau kita menghadap ke barat, ya imamnya lebih barat daripada kita semua. Dan yang kita lihat bukan muka imam tetapi punggungnya, sebab sholat kita tidak berhadapan-hadapan. Nah, ini mungkin membutuhkan